Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, ada berita yang sangat mentakjubkan dan dipercaya sebagai berita yang tidak benar, yaitu tentang pengusiran Trump dari Gedung Putih. Apakah ini benar atau hoax, atau ada hal lain yang berkaitan dengan Pilpres? Mari kita simak bersama. Video ini terdiri dari 6 bagian yang dirangkai dalam satu rangkaian yang saling berhubungan. Yang pertama adalah 4 hari penuh ketegangan. Bab kedua, detik-detik kemenangan. Yang ketiga, tidak menerima kekalahan. Dan keempat, reaksi medsos. Kelima, dampak di Indonesia. Dan keenam adalah harapan. Kita simak bersama rahasia kemenangan Joe Biden. Harap simak sampai selesai agar menjadi jelas dan tidak salah paham. Terima kasih. Sebelumnya, tolong klik subscribe agar terjamin mendapatkan kiriman rahasia terbongkar berikutnya. Bab pertama, 4 hari yang penuh ketegangan. Hari H pencoblosan suara Pilpres Amerika tanggal 3 November 2020 telah usai. Perhitungan suara di 50 negara bagian segera mulai. Untuk diketahui, pencoblosan kartu suara di Pilpres Amerika sebenarnya tidaklah untuk memilih presiden secara langsung, tetapi mengarahkan nenek mama atau panitia pemilih di masing-masing negara bagian untuk menentukan pilihan mereka. Nenek mama atau panitia pemilih ini lazimnya disebut sebagai Electoral College, dan suara mereka disebut sebagai Electoral Vote. Jumlah mereka berbeda di setiap negara bagian, dan suara mereka akan dijumlahkan secara nasional. Seorang calon presiden Amerika yang mendapat 270 electoral votes akan memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Dan otomatis capres lainnya kalah karena total electoral votes hanya ada 538. Tidak mungkin dua capres masing-masing mendapat 270 electoral votes. Angka 270 ini disebut sebagai threshold atau ambang batas kemenangan. Kalau jumlah suara nenek mama ini yang akan menentukan siapa pemenang pemilihan presiden, lalu suara para pemilih dikemanakan? Untuk diketahui, kartu suara yang sudah dicoblos dihitung untuk mengetahui popular votes atau suara terbanyak, atau siapa calon presiden yang mendapat suara terbanyak, dan sebagai bahan pertimbangan Electoral College menentukan jumlah electoral votes. Kalau sudah mendapat suara rakyat terbanyak, apakah seorang capres akan menjadi presiden? Belum tentu. Hillary Clinton mendapat suara terbanyak tetapi kalah dari Trump yang memperoleh suara rakyat lebih kecil tetapi mendapat suara nenek mama terbanyak, yang akhirnya terpilih dan dilantik menjadi presiden ke-45 dari Amerika Serikat. Kita ingat juga mantan Wapres Al Gore juga mendapat suara terbanyak dalam Pilpres melawan Bush, tetapi kalah dengan Bush yang mendapat suara nenek mama terbanyak. Begini cara presiden dipilih rakyat. 1. Surat suara atau ballot dicoblos langsung secara bebas dan rahasia di TPU pada hari H, atau dikirim lewat pos sebelumnya yang disebut sebagai absentee ballot. Jumlah rakyat yang berhak memilih dan mau memilih di luar golput berjumlah sekitar 150 juta dari total penduduk
sekitar 300 juta. Nomor 2, menurut undang-undang, di 50 negara bagian Amerika ada 538 nenek mama yang akan menentukan siapa pemenang pemilihan presiden. Jumlah nenek mama ini tergantung banyaknya penduduk. Misalnya, California mempunyai 55, sedangkan Maine hanya mempunyai 4. Seorang capres akan memenangkan pilpres manakala ia telah memperoleh 270 atau separuh lebih dari total 538 suara nenek mama. Banyak memang yang tidak setuju dengan sistem ini, tetapi ini undang-undang yang telah berlaku sepanjang sejarah Amerika Serikat. Nomor 3, setelah jumlah suara yang masuk selesai dihitung, baru nenek mama di masing-masing negara bagian menentukan pilihan berapa suara yang memilih salah satu calon Pak Presiden. Misalnya, di negara bagian Nebraska dengan 5 nenek mama, ternyata 4 diantaranya memilih Trump dan hanya 1 memilih Biden, sehingga suara nenek mama atau electoral vote menjadi 1 berbanding 4. Sedangkan di Texas yang menjadi basis Partai Republik, semua 38 nenek mama sepakat memilih Trump untuk menjadi presiden. Nomor 4, sampai dengan Jumat malam tanggal 6 November tahun 2020, suara nenek mama yang sudah terkumpul untuk capres Trump berjumlah 214. Dan untuk Joe Biden sebanyak 253. Ini diberitakan semua media kecuali Associated Press yang bergerilya di setiap negara bagian dan kemudian memberitakan bahwa Trump memang memperoleh 214 suara dan Biden memperoleh 264 suara, bukan 253. Saluran TV CNN juga menyebutkan suara Biden 253, bukan 264. Hal ini menggembirakan dan sekaligus mengkhawatirkan para anggota Partai Demokrat karena angka 253 bahkan 264 pun belum menjamin kemenangan capres Biden. Inilah 4 hari yang penuh ketegangan di Amerika, menanti hasil popular vote melawan banyaknya electoral votes, yaitu banyaknya suara yang langsung dipilih oleh rakyat dan banyak suara yang dipilih oleh panitia pemilihan presiden atau electoral college. Setidaknya ada 70 juta pemilih dengan hati berdebar-debar menunggu apakah kekalahan 2 capres Partai Demokrat terdahulu, yaitu Al Gore dan Hillary Clinton, akan terulang, yang meskipun menang di dalam popular vote dengan suara terbanyak tetapi kalah karena electoral vote tidak mencapai ambang batas 270. Kalau hal ini terjadi di Indonesia, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Mari kita melangkah ke bab berikutnya. 2. Detik-detik kemenangan Joe Biden. Hari Sabtu pagi, tanggal 7 November tahun 2020, keluar pengumuman bahwa negara bagian Nevada dengan 6 electoral votes ternyata semua memilih Biden, sehingga jumlah suara menjadi 270 dan telah mencapai ambang batas. Beberapa menit kemudian, Pennsylvania, tempat kelahiran Joe Biden, yang pada Pilpres 2016 telah memilih capres Trump dari Partai Republik, kini ternyata berbalik arah memilih Biden sebagai capres dari Partai Demokrat. Pennsylvania yang mempunyai 20 electoral vote ini lalu menambah kemenangan Joe Biden menjadi 264 ditambah 6 ditambah 20 menjadi 290, yang sudah lebih dari cukup untuk memenangkan Pilpres 2020. Dengan demikian, sisa 38 electoral college yang belum selesai dihitung dan belum dilaporkan ke panitia pemilihan presiden sampai dengan Sabtu tanggal 7 November 2020 tidak perlu dihitung lagi, atau kalau dihitung tetap tidak akan memenangkan Trump.
2 hari sebelumnya, kubu Trump yang sudah merasa kalah di Pennsylvania menyampaikan gugatan ke pengadilan untuk menghentikan penghitungan suara di Pennsylvania dengan berbagai alasan. Dan pada hari berikutnya, hakim langsung menolak gugatan. Sekalipun Trump menang di Pennsylvania, misalnya, Biden tetap menjadi presiden karena hari itu Nevada menambah kemenangan Biden menjadi 270 untuk mencapai ambang batas nilai kemenangan. Inilah maklumat kemenangan Joe Biden pada tanggal 7 November tahun 2020 yang merangkul semua pihak, mengajak kerjasama, dan melupakan perbedaan yang ada selama kampanye kepresidenan. Suara yang dianggap mendinginkan suasana dan dihargai oleh semua pihak. Pada bab 3 kita membahas Trump yang tidak menerima kekalahan. Tangan Trump yang gatal lalu menulis di Twitter bahwa ia menang dengan jumlah yang sangat meyakinkan. Serentak pada beberapa menit kemudian, Harian Rakyat Peking mentertawakan cuitan Trump. Ia juga telah sumbar akan menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Agung. Kita menuju ke reaksi masyarakat atau netizen pada bab 4. Banyak yang berkomentar bahwa ini adalah Pilpres as dan rasa Indonesia, entah apa maksudnya. Jangan-jangan konsultannya sama. Ya mungkin saja. Yang penting kan ada duitnya. Yang ketiga, persis Indonesia. Belum menang sudah mengumumkan diri sendiri menang. Wah, ini nggak tahu ini. Yang keempat, bedanya ialah Trump waktu mengumumkan kemenangan diri sendiri tanpa sujud syukur. Yang kelima, netizen menunggu kapan Trump diangkat menjadi Secretary of Defense alias Menteri Pertahanan. Ada-ada saja. Yang keenam, ini yang bikin heboh karena dimuat besar-besaran dan lama di media massa Amerika. Gambar ini sebenarnya gambar lama tahun 2016. Kemudian di-recycle pada saat yang seperti ini. Waktu itu Trump yang dirangkul oleh pas pampres dipelesetkan menjadi, sekarang dia diusir dari Gedung Putih karena kalah. Sebenarnya tanggalnya berbeda, tahunnya berbeda. Ya ini hoax. Memang secara fisik ia tidak diusir, tapi secara hukum dan politis ia harus keluar dari Gedung Putih pada tanggal 20 Januari 2021 saat Joe Biden mengadakan atau melaksanakan pelantikan di Gedung Putih. Jadi Trump tinggal menghitung hari saja. Nah ini coba kita lihat, ini yang beredar di media massa, ini hoax. Yang ketujuh, komentar dari Harian Rakyat Cina yang pada saat pengumuman kemenangan Joe Biden pada hari Sabtu tanggal 7 November di Beijing sudah lewat tengah malam. Saat itu juga Harian Rakyat Cina mengomentari cuitan Trump yang menyatakan diri sebagai pemenang dengan emoji haha. Cuitan ini bukanlah hoax, tetapi ya tuh sakitnya di sini. Nggak enak kan? Yang kedelapan, ini komentar netizen. Cara masyarakat Amerika menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau presiden memang unik, lugas, dan cerdas. Yang kalau masyarakat Indonesia berani melakukannya, pasti terkena pasal tertentu. Coba simak meme ini deh. Seorang presiden sedang dirawat di rumah sakit. Digambarkan dia sedang melet. Lidahnya terjulur keluar karena sulit bernapas. Di bawah ada teks begini. Saya bukan penyedia, tapi saya lagi perlu nyetor HP. Jadi colokan mesin pernapasan pasien ini saya copot.
untuk nyolok charger HP. Kelewatan kan? Nomor 9. Ini anak dibawa-bawa di zaman netizen Amerika ini. Anak sulung Trump ikut terkena imbas. Seorang netizen menulis, anak Trump, yaitu Donald Trump Jr., menolak keras mundur dari posisi sebagai anak pertama Donald Trump. Lah iyalah, masa dia mau jadi apa? Tetap anak kan? Ada-ada saja. Sekarang bab kelima, kita melihat dampaknya di Indonesia. Di dampak kemenangan Joe Biden di Indonesia khususnya. Dan kekalahan Trump, apa dampaknya? Bisnis Trump di Indonesia untuk mengadakan lapangan golf dan bisnis lainnya yang telah dirintis bersama mantan anggota DPR nampaknya kandas atau setidaknya ikut suram. Bab terakhir adalah harapan. Hubungan Amerika Serikat dengan Eropa soal climate change atau perubahan cuaca global, hubungan dengan Cina soal perdagangan, dan urusan dengan negara-negara Arab terutama penghentian perang Yaman, Saudi, dan lain-lain diprediksi akan berubah menjadi lebih baik. Namun ada satu hal yang dikhawatirkan pengamat, yaitu Menahan PS tidak akan diterima audiensi di Gedung Putih karena Trump pernah dikritik pedas oleh anggota DPR Amerika soal visa untuk PS. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Kita tunggu perkembangannya dengan sabar.